Orang pintar membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Orang idiot membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Gitu aja kok repot. Kalimat ini sering terlontarkan oleh salah satu mantan presiden kita. Awalnya saya mengira kalimat ini tidak memiliki makna apapun. Tapi coba simak dulu cerita berikut ini. Sebuah perusahaan sabun ternama sedang melakukan rapat evaluasi tahunan. Dalam rapat ini semua karyawan baik dari jabatan tertinggi sampai seorang satpam boleh mengajukan ide dalam rapat ini. Kasus yang diingat dalam rapat ini adalah mengenai pelayanan yang dilakukan oleh kebanyakan konsumen. Salah satu masalah yang sering dialami konsumen adalah sering didapat kotak sabun yang tidak ada isinya atau kosong. Banyak konsumen yang merasa tertipu saat membeli sabun. Dalam jumlah banyak dari 10 kotak sabun paling tidak ada satu kotak sabun yang ternyata kosong. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang tidak dapat dihindari, terutama karena mesin produksi sabun yang kuno. Oh my god, kuno guys. Rapat segera dimulai. Pemimpin perusahaan sabun tersebut melemparkan masalah ini ke dalam rapat dan meminta masukan dari setiap karyawan. Siapa saja yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini akan mendapatkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat. Anda pun boleh ikut berpikir dan memberikan solusi. Seorang supervisor mengacungkan tangannya dan berkata, "Saya punya solusi. Kita harus membeli mesin baru di Jepang seharga Rp 10 miliar. Melihat mesin yang begitu mahal, orang manajer segera mengacungkan tangan dan berkata, "Saya punya solusi yang lebih baik. Kita bisa beli mesin yang lebih murah dari Jerman seharga Rp 1 miliar. Melihat harga yang begitu mahal, seorang direktur juga mengacungkan tangannya dan berkata, "Bagaimana kalau kita beli mesin bajakan dari Cina saja seharga 100 juta? Melihat harga yang sangat murah, sang pemimpin perusahaan langsung menyetujui solusi untuk membeli mesin dari Cina. Tidak lama setelah keputusan rapat diambil, seorang office boy memberanikan diri untuk mengacungkan tangannya. "Saya punya solusi yang lebih baik. Bagaimana kalau kita membeli mesin dari Indonesia seharga Rp 250.000, teriak office boy dengan lantang. Mendengar pertanyaan konyol itu, office boy ini seluruh beserta rapat sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Namun pemimpin perusahaan mencoba untuk memberinya kesempatan dengan memberikan sejumlah uang tunai sebesar Rp250.000 guys. 2 jam kemudian seorang office boy kembali dengan membawa mesin yang ia beli dengan harga 200.000 lebih murah Rp 50.000 dari yang dijanjikan. Dengan langkah yang mantap, ia segera memasang mesin yang ia beli di depan kumpulan kotak sabun. Hasilnya luar biasa. Dengan mesin baru ini semua kotak dipastikan terisi oleh sabun. Seluruh peserta rapat sangat tercengang ketika melihat mesin yang dibeli oleh office boy ini adalah kipas angin. Dengan kipas angin ini semua kotak sabun yang kosong terbang ditiup oleh angin dan menyisakan kotak sabun yang sudah terisi. Dengan alat sederhana ini tidak ada lagi komplainan mengenai kotak sabun yang kosong. Dengan hasil ini office boy dengan lantang percaya diri berkata, "Gitu aja kok repot." Begitu teman-teman. Orang pintar membuat semua yang sederhana menjadi rumit. Orang idiot membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Terkadang kepintaran yang kita miliki membuat kita berpikir terlalu kompleks. Sederhana dalam berpikir seringkali membuat orang idiot lebih sering menangkap peluang dibandingkan dengan orang pintar. Saya tidak mengajak Anda menjadi orang idiot. Saya ingin mengajak Anda untuk memiliki sebuah kebiasaan baru. Apapun yang masalah Anda hadapi di masa yang akan datang, berpikirlah sederhana dan katakan dengan lantang, "Gitu aja kok repot." Begitu teman-teman. Profesor dan nelayan. 1 minggu jenuh rasanya menggunakan kata. Suatu hari seorang profesor pergi untuk melakukan penelitian di sebuah pedalaman. Sulitnya dan perjalanan memaksa profesi ini untuk menempuh jalur lain, yaitu sebuah sungai. Tanpa berpikir panjang,
Sang profesor segera mencari seorang nelayan untuk menyeberangi sungai tersebut. Selama berjalan di atas kapal, sang profesor bertanya kepada sang nelayan, "Apakah Bapak pernah belajar biologi?" Dengan polos sang nelayan menjawab, "Apakah itu biologi? Makanan ikan ya?" kata si nelayan itu dengan nada yang menggerungi. Sang profesor menjawab, "Masa Anda tidak tahu apa itu biologi? Itu artinya Anda sudah kehilangan 20% dari bagian hidup Anda." Beberapa menit kemudian sang profesor kembali bertanya, "Apakah Bapak tahu apa itu fisika?" Dengan minder sang nelayan menjawab, "Yang pasti bukan makan ikan kan?" Dengan nada yang meremehkan sang profesor menjawab, "Ceka-ceka, Anda sama saja sudah kehilangan 50% dari bagian hidup Anda." Selang beberapa waktu, profesor kembali bertanya, "Kalau Anda tidak tahu apa itu biologi dan fisika, tentu Anda tahu tentang geografi, bukan?" Sang nelayan menjawab, "Saya memang idiot, saya pun tidak tahu apa itu geografi," dan tertawa terbahak-bahak. Sang profesor berkata, "Anda betul-betul sudah kehilangan 80% dari bagian hidup Anda," katanya guys. Jadi dianggap bodoh sih itunya ya, nelayannya. Sesaat sebelum sang profesor memberikan pertanyaan keempat, atau sungai mendadak berubah menjadi deras. Derasnya arus membuat kapal bergoyang dan sangat keras. Sang profesor tidak dapat menguasai keseimbangan dan terjatuh ke dalam sungai. Dengan panik sang profesor berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Dalam keadaan panik sang nelayan bertanya, "Anda tidak bisa berenang, bukan?" Dalam keadaan tenggelam sang profesor menjawab, "Saya tidak bisa berenang." Dengan berani sang nelayan menjawab, "Kalau begitu Anda sudah kehilangan 100% dari bagian hidup Anda." Jadi cuma tahu teori begitu ya guys, tapi tidak tahu itunya ya guys. Cerita ini mungkin hanya cerita fiksi belaka, namun inilah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Seorang yang sangat pintar belum tentu bisa menggunakan pengetahuannya untuk bertahan hidup. Pengetahuan adalah kekuatan sampai Anda menggunakannya, begitu. Code one is studying, everything and close, yes, everything. Reuni SMA juara 1 lomba lari maraton mendapatkan nilai 9 pada mata pelajaran olahraga, mendapat nilai 8 pada mata pelajaran agama. Itulah sebagian dari prestasi saya. Saya pun sering kali terharu melihat sebagian dari prestasi saya. Orang-orang kagum melihat sebagian dari prestasi saya yang miliki, tapi itu hanya sebagian. Sisanya nilainya 4 untuk mata pelajaran matematika, nilainya 4 untuk pelajaran kimia, nilainya 5 untuk mata pelajaran biologi, nilainya 5 untuk mata pelajaran bahasa Inggris, nilainya 5 pelajaran sejarah, nilainya 5 untuk mata pelajaran komputer. Bagi Anda yang memiliki nasib yang serupa dengan saya, tenang saja karena ini barulah permulaan. Saya tidak sendirian dalam persaingan memperebutkan nilai tersebut terburuk di sekolah. Ada sekitar 5 teman yang tidak kalah idiotnya dibanding saya. Mereka senang bermain dibandingkan belajar. Suatu ketika seorang guru fisika memarahi salah satu teman idiot dengan berkata, "Kalau otak dan kepalamu bisa dibuka pasti isinya kosong," katanya. Gak taunya dia jadi orang sukses itu ya guys. Saya dan teman idiot saya tidak pernah bisa melupakan kata-kata guru itu. Oh my god. Seiring berjalannya waktu kami pun, jadi dari perjalanan ini jangan merendahkan orang begitu ya guys. Sering kali berjalannya waktu kami pun beranjak dewasa dan memiliki kesibukan masing-masing. Setelah cukup lama tidak bertemu dengan teman-teman SMA, kami dipertemukan kembali dalam sebuah reuni. Dari reuni nilainya yang sama, melihat sebuah kenyataan yang sangat ironis. Teman-teman idiot yang telah berubah menjadi orang yang sukses. Mereka memiliki bisnis sendiri dan penghasilan yang besar. Teman-teman idiot yang saya juga telah membeli sebuah rumah, mobil pribadi di usia 29 tahun. Sebaliknya beberapa teman saya yang terbilang cukup pintar dan berprestasi
Mereka lebih memilih rasa aman dan berpengetahuan masa depan mereka sebagai karyawan. Mereka tidak lebih sukses dibandingkan dengan teman idiot saya. Mungkin Anda bertanya, kenapa orang idiot kaya sementara saya tidak? Teruslah, oke? Perbedaan orang pintar dan orang idiot. Orang pintar menyukai kepastian, orang idiot menyukai ketidakpastian. Orang pintar terlalu serius, orang idiot suka bersenang-senang. Orang pintar tahu, orang idiot tidak tahu. Orang pintar senang menjadi pengamat sejarah, orang idiot senang menjadi pelaku sejarah. Orang pintar cepat tersinggung dan tidak mengakui kesalahan. Orang idiot pemaaf dan mengakui kesalahan. Orang pintar, jadi kalau dimarah-marahin ya santuy aja gitu ya, bray. Orang pintar menyukai kepastian, orang idiot menyukai ketidakpastian. Sebagian besar orang-orang terkaya di dunia tidak menyelesaikan bangku kuliah. Mereka hanya seorang orang idiot yang mempekerjakan orang-orang pintar, ya. Murid dengan nilai A akan bekerja untuk murid nilai B. Murid dengan nilai C akan mengelola bisnis, dan murid dengan nilai D memiliki gedung dengan nama mereka sendiri. Murid dengan nilai A menyukai kepastian, sementara murid dengan nilai D menyukai ketidakpastian. Kepastian terkait dengan rasa aman. Orang pintar belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan kepastian. Dengan nilai yang tinggi mereka merasa lebih pasti dalam melangkah ke masa depan. Mereka lebih senang menjadi karyawan dan mendapatkan kepastian penghasilan berupa gaji tetap. Mereka senang membeli asuransi untuk mendapatkan kepastian. Mereka senang menabung dan mendapatkan kepastian, dan mereka senang membuat rencana untuk mendapatkan kepastian. Orang pintar tidak menyukai bisnis karena segala sesuatu penuh ketidakpastian. Jadi mereka ya begitu. Segala sesuatu yang pasti hasilnya pasti. Segala sesuatu yang pasti hasilnya pasti kecil, tetapi segala sesuatu yang tidak pasti hasilnya tidak pasti, dan tidak pasti kadang untung besar kadang kecil. Berbeda dengan orang pintar, orang idiot suka dengan ketidakpastian. Mereka membenci rutinitas dan sangat menyukai tantangan baru. Mereka senang bersemangat dalam mengambil risiko. Tidak semua risiko yang mereka ambil berjuang pada kesuksesan. Mereka juga menemui kegagalan, namun mereka menikmati kegagalan sebagai proses. Proses pembelajaran. Mereka lebih senang membangun bisnis adalah pengusaha yang membangun bisnis mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan kenapa orang idiot kaya sementara orang yang pintar masih bekerja menjadi atasnya kaya raya begitu. Orang pintar terlalu serius, orang idiot suka bersenang-senang. Orang pintar selalu berpikir bahwa bekerja keras adalah syarat untuk mencapai kekayaan finansial. Mereka termasuk golongan 7P adalah, ingat apa itu golongan 7P? Mereka pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Mereka terlalu serius dan jarang bersenang-senang. Ya, yang saya alami juga begitu. Bagus. Berbeda dengan orang pintar, orang idiot percaya bahwa kreativitas adalah syarat mutlak untuk mencapai kekayaan finansial. Kreativitas tidak muncul pada saat kita sedang tegang dan serius. Kreativitas muncul pada saat kita sedang bersantai dan bersenang-senang. Cari waktu luang, matikan semua telepon, pergilah ke tempat favorit Anda, ajak teman-teman terbaik Anda dan bersenang-senanglah. Orang pintar tahu, orang idiot tidak tahu. Kenapa idiot kaya dan saya tidak? Karena orang pintar tahu cara menghitung, tahu cara mengukur, dan tahu cara memprediksi segala sesuatu. Karena mereka tahu cara menghitung, mengukur, dan
memprediksi. Mereka percaya bahwa yang mereka kerjakan sangat beresiko. Karena mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan sangat beresiko, mereka memilih untuk tidak mengambil resiko tersebut. Sebaliknya, karena orang idiot tidak tahu cara menghitung, mengukur, dan memprediksi, maka mereka tidak tahu bahwa yang akan mereka kerjakan sangat beresiko. Karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan sangat beresiko, mereka segera mengambil tindakan dan berhasil. Yes. Orang pintar senang menjadi pengamat sejarah, orang idiot senang menjadi pelaku sejarah. Suatu hari saya sedang menonton pertandingan sepak bola bersama dengan teman-teman saya. Pertandingan berlangsung sangat sengit, dan sengit bukan hanya pertandingan melainkan adu mulut yang terjadi antara pendukung kesebelasan. Ada satu kejadian yang sedikit menggelitik hati saya. Pada detik-detik terakhir pertandingan, seorang pemain bernama David Beckham mendapat peluang emas untuk mencetak gol melalui tendangan penalti. Namun ternyata David Beckham tidak memanfaatkan peluang emas tersebut dan gagal. Oke, kita lanjut lagi guys. Semua siap? Dan tendangan pintar, namun ternyata David Beckham tidak memanfaatkan peluang emas tersebut dan gagal memanfaatkan gol. Pada saat itu juga kata-kata hinaan mulai terlontar dari mulut teman-teman saya. Goblok, cuma menentang tampang doang, idiot, nenek bisa lebih baik dari itu. Kenapa kejadian tersebut cukup menggelitik saya? Coba Anda perhatikan dengan jeli. Walaupun David Beckham gagal mencetak gol dan mendapatkan banyak eceran, David Beckham terpilih pemain sepak bola terkenal dan bayarnya sangat tinggi. Ceceran orang-orang tidak membuat berhenti di gaji. Sebaliknya, orang-orang yang mencecer tidak mendapatkan apapun selain teguran yang kering akibat berteriak. Bagaimanapun juga, menjadi pemain jauh lebih menguntungkan daripada menjadi penonton. Menjadi pelaku sejarah jauh lebih menyenangkan dibanding menjadi penggemar sejarah. Ya, dua itu pilihan guys. Saat saya memberikan tekstual di salah satu radio di Jakarta dengan tema kalimat finansial dunia tahun 2012, saya mendapatkan banyak kritikan dan eceran pedas daripada pendengar, dan saya yakin mereka yang mengkritik saya dengan pedas adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka adalah orang-orang yang senang menjadi penggemar, bukan pelaku. Walaupun saya mendapat banyak sekali kritikan dalam teks tersebut, seminar kiamat finansial dunia tahun 2012 berlangsung dengan sangat sukses dan dihadiri lebih dari 500 orang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengkritik saya? Dulu mereka tetap duduk di pinggir sana mengamati dan siap untuk memberikan kritik-kritik pedas berikutnya. Apa pilihan Anda? Pengamat atau pelaku, mengkritik atau dikritik? Orang pintar cepat tersinggung dan tidak mengakui kesalahan. Orang idiot pemaaf dan mengakui kesalahan. Jadi ulangi lagi, orang pintar cepat tersinggung dan tidak mengakui kesalahan. Orang idiot pemaaf dan mengakui kesalahan. Jadi kalau mau sukses, akui kesalahan dan berlapang dada hati ya guys. Saya percaya bahwa kata-kata saya dalam bab ini sedikit keras dan mungkin menyinggung perasaan Anda, terutama bagi Anda yang merupakan golongan pintar. Itu semua saya lakukan dengan suatu tujuan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya meyakini teguran keras yang membangun lebih baik dibandingkan dengan bujukan kambut yang mengajurkan. Apabila Anda berkata saya yang tidak berkenan di lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Jika Anda bersedia
memaafkan saya dan mau menjadi sahabat saya. Biarkan saya tahu dengan mengirimkan email ke bangchandra@talk.com ya, email. Begitu. Sebisa mungkin saya akan membalas email Anda. Oke, lanjut. Mohon tidak meneralisasikan dan mengambil mentah-mentah ya guys. Tidak mengambil mentah-mentah ya guys. Pintar juga harus begitu. Apa yang saya sampaikan pada bab ini, beberapa kalimat yang saya tulis merupakan bentuk kalimat kiasan untuk mendukung bab ini. Ingat, tidak semua orang pintar miskin dan tidak semua orang idiot kaya guys ya. Pengetahuan tidak berarti sebelum dipraktekkan. Sebelum Anda melanjutkan, lakukan dulu hal ini. Lakukan hal baru. Di luar rutinitas Anda lalui jalan-jalan baru yang selama ini jarang Anda lalui. Bersenang-senang, jangan berkejap setiap hari. Berkejap, belajarlah melakukan segala sesuatu secara spontan dan keluarlah berubah. Berubah itu beresiko, namun lebih beresiko jika tidak berubah. Yes. Hal yang paling beresiko adalah tidak mengambil resiko itu sendiri. Perubahan zaman, perubahan terjadi setiap tahun, setiap hari, bahkan setiap detik. Bukan hanya itu, perubahan terjadi semakin cepat dari waktu ke waktu. Cara menghasilkan uang pada tahun 2010 tentu berbeda dengan cara yang menghasilkan uang tahun 1990. Berikut ini urutan perubahan cara yang terjadi di dunia: era agraris, era industri, era informasi, era kapitalis. Era agraris sebelum tahun 1992. Manusia hidup dalam satu era yang disebut era agraris. Dalam era agraris, orang-orang paling kaya adalah orang-orang yang memiliki banyak peternakan dan perkebunan. Dalam era ini manusia sepenuhnya tergantung pada sumber daya alam. Geografi sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada masa itu. Dalam era ini, orang yang sangat kaya adalah orang yang memiliki banyak lembu, sapi, dan tanah yang luas. Dalam era agraris, manusia dibagi menjadi 3 kasta, antara lain kasta kaya merupakan golongan atau keturunan bangsawan dan raja. Kasta menengah merupakan golongan pedagang. Kasta miskin merupakan golongan petani dan nelayan. Bagi mereka yang dilahirkan dalam keluarga kasta miskin, maka seumur hidup mereka akan menjadi golongan kasta miskin, kecuali menikah dengan kasta kaya. Jadi solusinya hamili dulu anak orang kaya. Bercanda guys. Minimalnya informasi dan ketiadaan teknologi membuat orang-orang dalam kasta miskin tidak dapat naik kasta menjadi kaya. Era industri tahun 1492, saat pertama kali mesin op ditemukan, merupakan awal dari revolusi industri. Cara menghasilkan kekayaan dalam era industri berbeda dengan cara menghasilkan kekayaan dalam era agraris. Dalam era industri, orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi. Modal yang besar menjadi penentu utama kesuksesan seseorang, dan memulai bisnis, sekolah dengan baik, kuliah di universitas terbaik, raih nilai tinggi, bekerja di perusahaan yang bagus, bekerjalah dengan baik agar mendapat kenaikan gaji, dan menikmati uang pensiunan. Itulah pandangan orang-orang yang hidup pada era industri. Dalam era industri, EQ adalah penentu utama keberhasilan seseorang. Jika seorang anak mendapatkan nilai A untuk pelajaran matematika terkait EQ, mendapatkan nilai D untuk pelajaran kesenian. Terkait
EQ, maka anak tersebut dinilai sebagai anak yang pintar. Sebaliknya, jika anak mendapat nilai A untuk pelajaran kesenian dan mendapatkan nilai D untuk pelajaran matematika, maka anak tersebut dinilai sebagai anak yang bodoh. Berbeda dengan era sebelumnya, dalam era industri, orang-orang yang merupakan orang kasta miskin dapat naik menjadi kasta kaya, hanya saja memerlukan waktu cukup lama. Hal ini terjadi karena era industri juga merupakan era pekalisme dari bawah ke atas, di mana orang yang berada di kasta bawah sulit untuk merangkak naik. Vertikal, coba ya berada di kasta bawah, sulit untuk merangkak naik. Vertikal, coba Anda perhatikan dalam era industri, orang-orang yang kaya bukan dari warisan adalah orang-orang yang berusia 50-60 tahun. Tentu kita tidak ingin menjadi kaya pada usia 50-60 tahun, bukan? Sekarang juga Anda lihat kalender yang Anda miliki, tahun kalender tersebut tahun 1989. Maka Anda tidak perlu lagi menunggu usia 50-60 tahun untuk menjadi kaya. Era informasi. Runtuh tembok Berlin di Jerman tahun 1989 menjadi tanda berakhirnya era industri dan awal dari era informasi. Dalam era informasi, pendidikan yang tinggi bukanlah satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. Oke guys, kita lanjut dulu ya guys, soalnya pegal nih guys. Oke. Sudah siap semuanya? Banyak yang tidak sadar dan tidak siap dalam perubahan era ini. Mereka masih berpikir bertindak dengan pola yang sudah tidak berlaku di era informasi. Mereka berpikir bahwa pendidikan tinggi adalah hal yang terpenting yang harus dikejar. Seorang ibu masih senang memuji anak tetangga yang mendapatkan nilai A pada pelajaran matematika, sementara anak-anak mendapatkan nilai A untuk pelajaran kesenian. Jika Anda termasuk golongan ibu seperti itu, bertobatlah karena era industri sudah berakhir guys. Apa Anda masih ingat mengenai 3 kasta yang ada di era agraris dan era industri? Dalam era informasi, orang-orang yang merupakan kasta miskin dapat menjadi kasta kaya dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena proses penyebaran informasi yang begitu cepat seiring perkembangan teknologi dan internet. Dengan adanya internet, pemilik Facebook bernama Mark Zuckerberg sukses di usia 26 tahun, yang merupakan mahasiswa dropout yang telah menjadi orang paling kaya termuda di dunia. Dengan kekayaan lebih dari 10 triliun, hal ini hanya terjadi era informasi karena era informasi merupakan era horizontalisme sama rata. Di era horizontalisme ini, setiap kasta memiliki kesempatan yang sama horizontal untuk meraih kesuksesan. Era konstruktivitas perubahan dari satu era ke era yang lain membutuhkan waktu yang makin lama makin cepat. Jika diperhatikan, perubahan dari era agraris menuju industri memerlukan waktu sekitar 500 tahun. Namun perpindahan dari era industri menuju era informasi menjadi lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan dari perubahan era informasi ke era konstruktual menjadi lebih cepat lagi. Saat ini kita telah memasuki era konstruktual. Siapa yang tidak mengikuti kecepatan perubahan itu akan menjadi orang gagal ya. Jadi kita harus mengikuti mungkinnya guys. Kecuali orang-orang yang sudah kaya begitu, tinggal tidak usah memposting-posting ya, tinggal santuy aja begitu ya. Oke. Di era konstruktual, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki konsep yang unik, bahkan kadang agak aneh.
Mereka adalah orang yang menggunakan otak kanan, dan otak kanan adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap kreativitas dan imajinasi kita. Otak kanan suka dengan nilai hal-hal yang baru, berbeda dengan otak kiri yang berperan di era industri yang suka dengan keteraturan. Segala sesuatu yang pasti adalah hal-hal yang menonton. Gunung kembar era kekenyangan. Gunung kembar era terus berubah dan semakin cepat, namun tidak secepat kemampuan adaptasi manusia. Masih banyak anak-anak yang dilahirkan di era informasi yang masih terpola dengan era industri. Ingin bukti? Coba berilah sebuah buku gambar kosong kepada 1000 anak di seluruh Indonesia. Biarkan mereka menggunakan imajinasinya dan menggambar secara bebas pada buku gambar yang sudah diberikan. Gambar apakah akan membuat mereka membuat ternyata lebih dari 50% anak menggambar hal-hal yang sama. Mereka menggambar 2 gunung kembar, jalan begitu, sawah rumit, rumah petani, awan, matahari, dan 2 burung yang sedang terbang. Begitu ya. Dari hasil di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih terjebak pola pikir era industri. Mereka bisa saja menggambar sesuatu yang berbeda selain gunung kembar, namun mereka secara tidak sadar memiliki mental block yang menghalangi mereka untuk berubah dan berpikir kreatif. Manusia selalu merasa nyaman dan takut untuk berubah. Kualitas bukan lagi nomor 1 di era konstapel. Kualitas bukan lagi nomor 1. Yang terpenting adalah komunikasi. Siapa yang dapat mengkomunikasikan idenya, dialah yang akan berhasil dalam menjadi juara. Suatu kali saya pernah makan malam di sebuah kafe di Bandung. Di sana suasananya sangat nyaman, pemandangan sangat indah, makanan juga sangat enak, dan yang paling terkesan adalah band yang menyajikan live untuk malam itu. Mereka bermain dengan sangat bagus, suara musik yang merdu. Saat itu saya berpikir, mengapa band sebagus ini hanya menjadi band kafe? Banyak band terkenal lain yang tidak memiliki kualitas musik sebagus itu. Seharusnya mereka bisa menjadi band yang terkenal. Pertanyaan mengapa mereka tidak menjadi terkenal? Inilah kenyataan yang harus dihadapi di era kapstawal. Banyak hal aneh terjadi. Band terkenal adalah band yang dalam lagunya justru lupa kuncinya. Lagu lupa kuncinya ya, yang jerak-jeduk, nyanyian kuburan, nyanyian jerak-jeduk dan penyanyi legendaris Mbah Surip, yang lain lagu-lagu sederhana tak gendong kemana-mana yang diulang-ulang. Mengapa mereka bisa terkenal? Karena mereka bisa mengkomunikasikan musik, mereka bisa mengkomunikasikan konsep mereka. Kesimpulannya adalah kualitas bukan nomor 1 ya. Yang terpenting adalah bisa mengkomunikasikan konsep dan direplikasikan dalam produk dan jasa Anda. Jika Anda tidak bisa mengkomunikasikan konsep Anda, maka Anda gagal, apalagi Anda tidak memiliki konsep untuk dikomunikasikan. Saya katakan kualitas bukan lagi nomor 1, bukan berarti kualitas sama sekali tidak penting. Kualitas tetap penting, namun tambahkan komunikasi di dalamnya, maka akan mendapat hasil yang terbaik. Banyak burger lain yang lebih enak daripada McDonald, namun hanya McDonald yang bisa berkembang sukses. Itu karena McDonald berhasil mengkomunikasikan antara kualitas dan komunitas. McDonald tetap memperhatikan kualitas, namun kualitas bukan satu-satunya kunci kesuksesan.
Punahnya dinosaurus. Dinosaurus bukanlah binatang yang lemah, mereka memiliki badan besar, teriang yang tajam, kuat. Namun di manakah mereka sekarang? Saat ini kita hanya bisa menemukan dinosaurus di satu tempat, di museum dinosaurus. Sudah punah mereka pun karena tidak dapat beradaptasi menghadapi perubahan. Zaman telah berubah, teknologi semakin maju, negara semakin maju. Jika kita tidak berubah, tidak ikut maju juga, berarti kita semakin mundur. Mengapa saya beri ilustrasinya? Misal mobil kita sedang berhenti lampu merah, saat lampu sudah hijau mobil lain mulai bergerak maju, sedangkan kita tetap diam di tempat, maka seolah-olah kita sedang menjalan mundur ya. Sama halnya dalam kehidupan kita, jika kita tidak mengikuti perubahan, hanya diam di tempat, maka kita akan tertinggal dan lama-lama akan punah seperti dinosaurus. Kalau kita tidak ingin punah, maka harus belajar dari air. Belajar dari air. Air adalah satu zat yang unik, berubah bentuk dan memiliki bermacam-macam fungsi. Saat ditaruh di wadah yang berbeda, air akan berubah mengikuti wadahnya. Air bisa berubah wujud, cair menjadi padat, es, gas, uap. Air bisa digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, minum, dan lain-lain. Jika kita ingin resep tetap eksis, kita belajar kemampuan adaptasi dari air. Jangan sampai kita tidak bisa berubah mengadaptasi hingga terpenjara di zaman purba. Kita harus dapat mengikuti perubahan. Pada saat semua orang mulai memanfaatkan teknologi, kita juga harus belajar menggunakannya. Jangan sampai kita tertinggal karena tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi di sekitar kita. Zona nyaman. Siapa yang tidak ingin berubah menjadi lebih baik? Semua orang jika ditanya dengan pertanyaan ini pasti akan menjawab dia ingin berubah. Namun kenyataan kata lain, masih sangat banyak orang yang hanya berhenti sampai keinginannya saja, tidak benar-benar mengupayakan perubahan itu. Pertanyaan mengapa orang ingin berubah namun tetap tidak berubah, jawabannya adalah mereka terpenjara atau terjebak dalam zona nyaman ya. Banyak orang berpikir bahwa orang yang terjebak dalam zona nyaman adalah orang yang sudah memiliki segalanya, punya rumah mewah, punya mobil banyak, uang berlimpah. Ternyata tidak demikian. Orang yang tidak punya apa-apa pun bisa terpenjara di dalam zona nyaman mereka. Coba Anda lihat berapa banyak orang yang memiliki gaji standar UMR, UPH minimum regional, bahkan kurang. Kadang gaji mereka hanya cukup untuk makan saja ya, sama seperti saya begitu. Mereka tetap tidak berani keluar dari zona nyaman. Mereka berpikir setidaknya mereka sudah memiliki gaji yang pasti, walaupun kecil. Menerima gaji secara pasti. Kalau mereka mencoba mencari yang lain, semuanya penuh risiko, ketidakpastian. Jika mereka keluar dari pekerjaan dan berusaha sendiri, hasilnya tidak pasti. Mereka tidak berani jualan, mereka gengsi. Mereka tidak ingin mengandalkan hidup dari penjualan yang tidak pasti. Kalau mereka memiliki usaha sendiri, mereka lebih nyaman dengan kondisi saat ini yang pas-pasan. Yang penting pasti mereka sudah terjebak dalam zona nyaman mereka. Agar tidak terjebak dalam zona nyaman, saya ingin Anda mencatat kalimat ini. Segala sesuatu yang sangat kita inginkan sungguh tidak jauh, hanya saja kita di luar zona nyaman kita. Anda ingin bukti? Coba lihat orang-orang sukses di Jakarta. Kebanyakan dari mereka adalah perantau dari luar Jakarta seperti Medan, Balikpapan, Makassar, dan kota-kota lain. Para perantau meninggalkan kota yang mereka kenal menuju kota yang asing buat mereka. Mereka keluar dari zona nyaman mereka. Mereka berjuang dengan ketidaknyamanan dan mereka sukses.
Langkah berubah, apa yang bisa Anda lakukan agar dapat beradaptasi berhasil keluar dari zona nyaman Anda? 3 langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Ubah pikiran Anda, ubah lingkungan Anda, ubah tindakan Anda, ubah pikiran Anda. Segala sesuatu yang diciptakan 2 kali. Yang pertama adalah ciptakan mental, yang kedua adalah ciptakan fisik. Seorang arsitek tidak akan langsung membangun sebuah rumah tanpa terlebih dahulu membayangkan bentuk rumah, menuangkan ke dalam sebuah gambar desain. Dia pertama kali akan membayangkan dulu ciptaan mental, kemudian menuangkan gambar, dan baru membangun ciptaan fisik. Adalah apa yang Anda pikirkan, bagaimana keluarga Anda, karya Anda, kehidupan Anda saat ini adalah buah pikiran Anda. Pada masa lalu, apakah Anda berharapkan pada masa depan adalah apa yang Anda pikirkan saat ini. Karena itu langkah pertama untuk berubah adalah mengubah pikiran Anda. Ubah pikiran yang penting tidak rugi menjadi yang penting, untung besar daripada berpikir minimal balik modal. Anda ganti menjadi harus kembali 2 kali lipat. Oke, saya juga sudah berjualan tuh. Waduh, tapi malah habis buat sampel nih. Waduh. Ubah lingkungan Anda. Seorang anak muda sedang bekerja untuk mengirimkan sebuah minuman soda ke beberapa tempat. Sebelum menjalankan tugasnya, anak muda ini mendapatkan arahan dari bagian distribusi. Berikut arahan yang diberikan oleh kepala dari bagian distribusi. Hai anak muda, minumlah soda yang akan ku antar. Harganya berbeda jika kau mengantar ke warung. Harganya 12.500 jika kau mengantar ke supermarket. Harganya 15.000 jika kau mengantar ke restoran. Harganya 17.500. Dan jika kau mengantar ke hotel, harganya 25.000. Mendengar arahan ini, anak muda ini langsung memberikan pertanyaan, kenapa harganya berbeda-beda padahal minuman soda ini sama? How? Oh my god. Padahal sama ya guys. Kepala distribusi, harganya minum soda ini memang berbeda-beda tergantung pada lingkungan mana minuman yang ini dijual. Cerita tersebut adalah cerita yang sangat sederhana namun memiliki pengertian mendalam. Kita adalah minuman soda itu sendiri. Berapa harga label pada diri kita bergantung pada lingkungan. Seperti apa yang kita tempati saat ini. Jika lingkungan Anda adalah lingkungan para pemalas, maka harga label pada diri Anda lebih dari seorang pemalas. Jika lingkungan Anda dalam lingkungan para pengusaha, maka harga label pada diri Anda akan jauh lebih mahal dibandingkan lingkungan para pemalas. Berapa harga Anda di lingkungan Anda saat ini? Ubahlah tindakan Anda. Lingkungan yang mendukung sebelum tentu menjamin keberhasilan. Jika Anda tidak mengubah tindakan, Anda harus mengubah tindakan yang tidak efektif menjadi tindakan yang produktif. Anda harus bersedia mengganti tindakan lama Anda dengan tindakan baru yang lebih positif, karena perubahan pikiran dan lingkungan tanpa diikuti perubahan tindakan adalah sia-sia. Karena itu ubahlah tindakan Anda mulai dari sekarang. Pengetahuan tidak berarti apa-apa sebelum dipraktekkan. Sebelum Anda melanjutkan, lakukan dulu hal ini ya teman-teman. Tulis dan lingkar seperti apa Anda berada di saat ini dan berapa harga Anda. Tulis 3 langkah perubahan yang akan Anda ambil dalam perubahan lingkungan Anda. Berikan hadiah kepada diri Anda sendiri ketika Anda berhasil melakukan 3 langkah di atas. Oke. Dilahirkan untuk gagal. Orang sukses selalu kelebihan cara, orang gagal selalu kelebihan alasan.
Saya tidak takut gagal karena saya pasti gagal. Saya tidak takut gagal karena saya pasti gagal artinya coba kita akan merenungi, kita akan melanjutkan bacaan ini. Cobalah mencari buku-buku motivasi bisnis marketing yang banyak beredar di pasaran. Sebagian besar buku tersebut akan menceritakan tentang cara mencapai kesuksesan, bagaimana bisa menjadi orang yang sukses, bagaimana membangun usaha yang sukses. Namun jika Anda mencermati isi buku-buku tersebut, memperhatikan setiap cerita sukses di dalamnya, percayalah Anda pasti mendapat suatu persamaan. Tidak ada satu orang maupun perusahaan sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Semuanya pernah gagal. Selama ini hal yang paling menghambat seorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu adalah rasa takut. Takut kalau dirinya akan gagal, dan saya akan mengatakan bahwa tidak ada cara khusus untuk menghilangkan rasa takut itu, namun saya punya suatu cara untuk membantu Anda mengurangi rasa takut Anda. Cukup menyadari bahwa saya tahu bahwa besok saya akan gagal. Gagal adalah sebuah proses dan sudah menjadi satu paket dan dengan sukses. Sama seperti ketika Anda pergi ke sebuah restoran cepat saji dan Anda tertarik untuk membeli salah satu paket makanan yang ditawarkan. Misalnya dalam paket itu terdapat ayam, sop, drink, nasi, dan kentang. Jika Anda ingin membeli paket makanan tersebut, Anda tidak bisa menghilangkan salah satu menu dari paket tersebut. Ketika Anda memutuskan untuk membeli paket makanan tersebut, maka Anda harus siap menerima seluruh menu yang ada dalam paket. Begitu juga dengan paket kesuksesan yang juga terdiri atas beberapa menu, antara lain kegagalan, penghargaan, tantangan, dan proses. Jika Anda siap untuk membeli paket kesuksesan, selain penghargaan, Anda juga harus siap untuk mengalami kegagalan, tantangan, dan proses. Pelajaran terbaik adalah kegagalan. Seorang yang tidak pernah gagal artinya tidak pernah belajar. Kegagalan adalah hal yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Saat saya berusia 18 tahun dan mulai karir saya banyak mengalami kegagalan. Kegagalan itu tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali, bertubi-tubi. Saya bahkan pernah merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung. Usaha keluarga bangkrut, orang tua saya sampai harus berhutang untuk membayar utang masuk kuliah saya. Namun karena kegagalan tersebut saya belajar dan saya menyadari bahwa dalam hidup tidak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah belajar dan belajar lagi hingga kita meraih keberhasilan. Berapa harga kegagalan Anda? Mungkin Anda akan menertawakan saya jika saya meminta Anda menghitung berapa harga kegagalan Anda. Mungkin akan berpikir bahwa hanya orang gila yang menghitung kegagalannya, apalagi menghitung harga tiap kegagalannya. Namun hal itu perlu Anda lakukan untuk membangkitkan semangat, membuat yakin bahwa Anda semakin dekat dengan kesuksesan. Misalnya adalah seorang sales yang menjual produk seharga 1 juta. Anda harus melakukan penawaran 10 kali baru akan mendapatkan 1 kali penjualan. Berarti Anda tahu bahwa nilai 1 kali kegagalan adalah Rp 100.000. Setiap kali Anda gagal, sebenarnya Anda telah mengumpulkan voucher 100.000. Semakin sering Anda gagal, semakin banyak voucher Anda, semakin dekat dengan nilai 1 juta. Dengan mengetahui harga kegagalan Anda, maka Anda akan lebih bersemangat karena Anda mengumpulkan semakin banyak voucher yang bisa segera ditukarkan dengan keberhasilan. Belajar dari anak-anak kecil. Saat Anda masih kecil, dewasa di sekitar kita akan menasihati kita agar menguntungkan cita-cita setinggi langit. Jangan takut untuk bermimpi. Setinggi langit adalah batasannya, dan karena langit tak ada batas, berarti
Impian dan cita-cita kita juga tak terbatas. Mungkin banyak dari kita yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, bahkan presiden. Saat kita beranjak dewasa, orang-orang itu akan menasihati kita agar jangan bermimpi terlalu tinggi karena kalau jatuhnya sakit begini. Benar-benar nasihat yang bertolak belakang 180 derajat. Maka jangan heran kalau Anda menemukan bahwa anak kecil adalah makhluk yang unik, paling berani seluruh dunia karena dia tidak takut apapun. Dia punya imajinasi yang liar karena telah dikondisikan demikian oleh orang dewasa di sekitarnya. Untuk sukses kita perlu belajar dari anak kecil. Selain tidak takut apapun, anak kecil juga sangat keras kemauannya. Seorang bayi atau anak yang menangis demikian rupa sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita bisa belajar dari keuletan anak kecil untuk meraih keinginannya. Permainan dadu, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Oke, begitu. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran, tembak dan tidak akan berhasil mengenai sasaran dan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika diberi 100.000 peluru. Wow. Oke, buka dulu guys. Oke, kita lanjut. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitungan-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak berarti semakin dekat dengan orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6, lampu pijat pertama di dunia. Bayangkan jika Thomas Alva Edison tidak berhasil menciptakan lampu pertama di dunia, mungkin dunia kita saat ini tidak akan seperti ini. Edison adalah anak yang dicap bodoh, idiot oleh lingkungannya sampai harus keluar dari sekolah umum. Banyak versi yang menyebutkan berapa kali sebenarnya Edison gagal dan percobaan menciptakan lampu pertama adalah sumber yang berkata jika kegagalan 2000 kali. Ada juga yang bilang sampai 10.000 kali. Saya tidak peduli berapa kali ia gagal, intinya Thomas Edison mengalami kebanyakan kegagalan. Thomas Edison adalah melakukan penelitian besar. Hasil penelitian laboratorium sampai 1/4 luas lapangan sepak bola. Penelitian ini memakan waktu yang sangat lama, namun terjadi kesalahan yang membuat seluruh penelitian Thomas Edison terbakar habis. Kejadian itu membuat istri Thomas Edison angkat bicara. Sudah mas, panggilan sayang Thomas, mimpi jangan tinggi-tinggi. Semua orang berpikir Thomas Edison akan menyerah dan menghentikan percobaannya, tapi ternyata tidak. Dengan nada api Thomas Edison berkata kepada istrinya, suatu saat saya akan buat dunia terang seterang-terangnya. Pada saat dia berhasil menciptakan lampu pertama, dan ada yang bertanya bagaimana dia bisa melalui sekian banyak kegagalan dan tidak putus asa. Edison menjawab, saya tidak pernah gagal, saya hanya tidak berhasil menemukan cara yang tepat untuk menciptakan lampu. Semua itu adalah prosesnya, bagian dari perjuangan saya. Dapat Anda memandangnya kegagalan seperti yang dilakukan Thomas Edison. Jagonya ayam cap jago ditolak. Siapa yang tidak tahu KFC, Kentucky Fried Chicken? Tetapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa penciptanya Kolonel Sanders mulai menawarkan resep ayam goreng pada usia 60 tahun, usia yang cukup sengaja
bagi seorang memulai bisnis baru. Banyak orang lain yang sudah pensiun pada usia tersebut. Bukan langsung mendapat keberhasilan, Kolonel Sanders harus melewati penolakan sebanyak 1009 kali sebelum ada satu orang yang bersedia menerima resepnya tersebut. Bayangkan jika Kolonel Sanders putus asa dan berhenti saat penolakan yang ke 1008 kali, kita saat ini tidak akan pernah tahu apa itu KFC. Karena itu Anda boleh mencatat kalimat ini dalam kesuksesan seringkali berada di pinggir batas akhir percobaan Anda. Sebuah kisah gagal lain yang mungkin akan menginspirasi Anda, yaitu tentang seorang bernama Abraham Lincoln. Beliau adalah salah satu presiden Amerika di era dalam perjalanan hidupnya hampir selalu mengalami kegagalan, kekalahan, dan penolakan. Lincoln adalah pemilik Senal Illinois, gagal dalam bisnis, gagal duduk di legislatif, kekasihnya meninggal dunia menjadi juara bicara di Gedung Putih. Menjadi nominasi di Kongres, kehilangan kesempatan dicalon, kembali ditolak menjadi pejabat pengawasan tanah, duduk di Senat, menjadi nominasi Wapres, gagal untuk di Senat, menjadi presiden Amerika. Orang sebesar Abraham Lincoln pun tidak luput dari kegagalan. Beliau harus melewati berbagai kegagalan sebelum berhasil menjadi presiden Amerika. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati apabila gagal dan ditolak. Lincoln saja gagal, kalau saya gagal itu sangat wajar ya. Orang pintar juga banyak yang gagal, jadi kalau gagal wajar aja ya guys. Bintang tidak bersinar di siang hari. Pernahkah Anda melihat bintang? Mungkin semua dari Anda pernah melihat bintang, namun Anda melihat pasti tidak di siang hari. Bintang tidak ada yang bersinar di siang hari. Bahkan di sinar bintang akan terlihat paling terang, paling cemerlang pada malam yang paling gelap. Wow. Saat Anda mengalami kekecewaan, pada saat Anda merasa berada di titik terendah dalam hidup Anda, saat Anda merasa berada dalam kegelapan, saat itu bintang Anda akan bersinar paling terang. Teguhlah 135 bahkan 10 tahun ke depan Anda akan buktikan pada dunia bahwa Anda berhasil mulai saat-saat terberat dari hidup Anda, dan bintang Anda bisa bersinar paling terang di antara bintang-bintang lain. Satu seminar untuk Anda. Saya akan memberikan uang sejumlah 1 miliar untuk Anda. Saya serius, ini adalah sebuah tantangan, bukan gurauan. Anda hanya cukup mengikuti petunjuk permainan ini. Permain sesuai aturannya. Pertama, apabila sebuah kertas yang cukup besar Rp 10.000 kotak, di atas tersebut ukurannya kotak itu adalah 100 kotak horizontal dan 100 kotak vertikal. Kita akan beri nama kotak tersebut sebagai kotak kegagalan, kotak penolakan. Kedua, setiap kali Anda mengalami kegagalan, penolakan, Anda memberi tanda silang pada sebuah kotak. Anda harus melakukan secara konsisten. Anda catat semua usaha percobaan Anda gagal. Jika suatu melakukan percobaan sebanyak 10.000 kali dan Anda tetap belum berhasil, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada Anda. Mengapa saya berani memberi tantangan seperti ini? Karena saya yakin paling banyak kotak itu hanya akan terisi antara 3 sampai 500. Sebelum akhirnya Anda berhasil itu jika Anda bermain secara jujur seperti syarat-syarat di awal. Oke. Bagi saya bisa sampai pada angka 305 kali kegagalan. Angka itu saya dapatkan dari supaya kecil-kecilan saya lakukan dengan menanyai orang-orang sukses. Saya kenal dengan 300-500 jumlah rata-rata kegagalan penolakan yang dialami oleh orang tersebut sebelum mereka seperti saat ini. Saya pun sejak mulai karir saya sebagai pembicara pada usia 18 tahun. Pengetahuan tidak berarti apa-apa sebelum dipraktekkan. Sebelum Anda melanjutkan, lakukan dulu ini ya guys. Buatlah buku menjual diri demi impian.
Gengsi tidak membuat Anda kaya, namun jika Anda kaya, Anda bergengsi. Profesi menjual bisa dikatakan sebagai salah satu profesi tertua di dunia, dan kalau kita mengamati orang-orang kaya, mereka memiliki satu persamaan, mereka adalah orang-orang yang suka berani dan sangat ahli menjual. Tunggu sebelum Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tunggu sampai saya menyelesaikan penjelasan saya. Anda akan melihat inti penjelasan yang ingin saya sampaikan dengan terus membaca kelanjutan bab ini. Syarat untuk kaya adalah menjual. Anda mungkin akan menyegah pertanyaan saya tersebut. Anda bisa bilang kalau bukan menjual, bukan sales, bukan marketer, pekerjaan Anda di back office, berprofesi sebagainya, arsitek, dokter, pengacara, jadi Anda tidak punya produk yang dijual. Mungkin benar Anda tidak menjual produk dan tidak menghasilkan produk untuk dijual, namun siapapun Anda, apapun profesi Anda, pertama-tama Anda harus bisa menjual diri Anda jauh lebih. Sebelum orang membeli sebuah produk, awalnya mereka akan membeli orang yang menjual produk itu. Bagaimana kesan citra yang ditampilkan oleh penjualnya? Jika Anda sebagai arsitek, Anda menjual ide dan rancangan Anda, namun sebelum orang mau membayar ide dan rancangan Anda, akan menilai Anda membeli diri Anda terlebih dahulu. Sebagai seorang calon karyawan, sebelum Anda diterima di bagian stocking, tidak ada hubungannya langsung dengan jualan produk. Anda harus berhasil menjual diri Anda sehingga perusahaan bersedia mempekerjakan Anda. Oke, jika mau lanjut, jika like-nya sampai 10.000, saya akan melanjutkan bacaan ini ya guys. Oke, see you, sampai ketemu.